Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Alhamdulillah baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Tidak ada, hadir semua ya. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, selanjutnya saya absen dulu ya satu persatu. Randy Setiawan hadir. Faisal Ramdhani Hadir Pak. hadir. Kemudian Gemilang Hadir. hadir. Bisma Hadir. hadir. Chandra Hadir. hadir. Arga Hadir. hadir. Muhammad Amrin Hadir Pak. hadir. Raihan Hadir. kemudian Abdul Rahim Hadir. hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas sumber hukum. Mendengar sumber hukum di dalam Islam, kira-kira apa aja yang kalian ketahui? Satu, Al-Quran. Al-Quran. Betul. Dua, hadis. Tiga, ijma. Empat, qiyas. Qiyas. Jadi ya, kalau yang empat itu ada empat. Yang pertama adalah Quran. Kedua, hadis. Tiga, ijma. Keempat, qiyas. Nah, pada hari ini kita akan membahas sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis. Sudah pernah mendengar kata hadis? Sudah ya, sudah pernah mendengar semua. Tapi apakah kita sudah pernah mendalaminya? Belum. Nah, pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan mendalami ilmu hadis, sunnah, khobar dan asar. Itu adalah empat istilah, semuanya hampir sama dengan hadis. Nah, pagi ini kita akan membahas yang namanya hadis. Baik, ini yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu memahami hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang pertama, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Kemudian yang kedua ada persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Dan yang ketiga kita akan membahas perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Baik, masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian hadis. Hadis secara etimologi atau secara bahasa
berasal dari kata hadasa yahdusu hadsan wa hadisan, yang artinya adalah bisa bermacam-macam, yaitu bisa berarti jadi, yang artinya adalah baru, al-qarib artinya adalah dekat, dan hadis juga bisa disebut sebagai khobar yang artinya adalah berita ya, atau kabar berita. Seperti di dalam surat At-Tur ayat 34. Berarti ayat surat At-Tur ayat 34 yang bunyinya adalah falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin. Ada yang punya spidol di sini? Ada yang bawa spidol? Ada yang bawa spidol? Ada? Ya, bentar ya. Shadiqina. Falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqina. Jadi hadis bisa juga disebut khabar, seperti di dalam surat Al-Qur'an surat At-Tur ayat 40 ayat 14 ayat 34. Di sini ada kata hadis. Dahulu, ini ceritanya ayat ini, dahulu Nabi itu dituduh oleh orang-orang kafir bahwa Al-Quran itu adalah hasil penyair, hasil syair daripada Nabi Muhammad. Nah, kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai bantahan. Falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin. Cobalah suruh mereka untuk membuat kabar berita mislihi seperti Al-Quran jika mereka adalah orang-orang yang benar. Nah, ini adalah ayat yang diturunkan Allah untuk menyuruh orang-orang kafir, membuat kalimat-kalimat yang indah seperti Al-Quran. Alhasil orang-orang kafir, penyair-penyair yang handal tidak bisa membuat kalimat-kalimat sebagus Al-Quran. Ini adalah ayat yang diturunkan. Nah, dari kata hadis ini maka disebutkan bahwa hadis bisa juga disebut sebagai khobar dalam ayat ini. Baik, selanjutnya secara terminologi atau secara istilah ya, hadis itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin, yaitu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat. Ya, jadi ada empat unsur di sini. Yang pertama adalah perkataan, yang kedua perbuatan, yang ketiga takrir atau persetujuan, yang keempat adalah sifat atau akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, keempat unsur ini ada tanda-tandanya masing-masing. Ya, bagaimana cara mengetahui hadis atau membedakan hadis, perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat? Maka kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, contoh hadis perkataan atau qaul, ya, adalah hadis yang berupa sabda atau ucapan Nabi SAW yang biasanya disebutkan lafaz qala di awalnya dalam redaksinya. Di awal itu biasanya kalau hadis qaul itu adalah awal dari hadis itu adalah qala. Seperti contoh
An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Nah, di sini ada qala. Ada qala, tanda bahwa hadis ini adalah hadis qaul. Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Jadi, paham ya? Ada hadis qaul adalah qala. Qala sama dengan hadis qaul, hadis perkataan. Hadis perkataan. Selanjutnya contoh hadis fi'li atau perbuatan Nabi adalah hadis yang berupa perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasanya disebutkan lafaz kana di depannya dan dalam redaksinya contohnya adalah an Aisyah qalat kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli qa'iman wa qa'idan fa idza iftataha as-salata qa'iman raka'a qa'iman wa idza iftataha as-salata qa'idan raka'a qa'idan. Nah, di sini ada tanda kana ya. Ada tanda kana berarti adalah hadis ini. Hadis yang menerangkan tentang perbuatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah dari Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berdiri dan duduk. Ketika memulai salat dengan berdiri maka rukuk dengan berdiri, dan ketika mulai salat dengan duduk maka rukuk dengan duduk. Ini adalah menjelaskan tentang perbuatan Nabi. Tandanya adalah kana. Paham sampai sini? Jadi, kalau ada hadis yang ada awalnya ada kana, berarti hadis perbuatan. Perbuatan tandanya adalah kana. Selanjutnya hadis apa tadi? Ada hadis takrir. Baik, ini adalah contoh. Saya bacakan hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, pernah ada dua orang bepergian dalam sebuah perjalanan yang jauh, dan waktu sholat telah tiba. Sedangkan mereka tidak membawa air. Lalu mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih untuk mengganti wudu dan melakukan sholat. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan dan menemukan air, dan itu masih dalam waktu sholat. Maka di antara satu orang tadi mengulangi sholatnya, dan di antara yang tadi yang sahabat Rasul tadi tidak mengulangi sholatnya. Maka mereka berdua kemudian mendatangi Rasulullah SAW, kemudian menceritakan apa yang barusan terjadi, ya, bahwa yang satunya mengulang sholatnya dan yang satunya tidak mengulang sholatnya. Kemudian Nabi memutuskan atau menyetujui atau menetapkan bahwa kamu sesuai dengan sunnah dan sholatmu sudah cukup. Itu jawaban orang yang pertama, ya, yang tidak mengulang sholatnya. Kemudian bagi yang mengulang sholatnya, sahabat tadi, maka Rasulullah menjawab, bagimu pahala 2 kali, ya. Jadi yang bertayamum dan yang mengulangi sholatnya mendapat pahala 2 kali. Itu adalah hadis ketetapan, hadis takrir, ya, hadis takrir. Paham sampai sini ya? Kalau ada hadis yang ada seperti ini, ada persetujuan atau ketetapan dari Nabi Muhammad SAW, itu disebut hadis takrir. Paham ya? Tadi hadis qaul tandanya apa? Hadis fi'li, hadis takrir, persetujuan atau ketetapan. Oke. Paham ya? Selanjutnya hadis sifat Rasul, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Rasul, seperti bagaimana Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah masyarakat, menghadapi anak-anak dan menghadapi perilaku orang-orang yang belum mengetahui ilmunya. Beliau tetap bersikap rendah hati. Nah, contohnya adalah ketika Rasulullah berada di
suatu masjid atau suatu musola, kemudian ada orang yang itu kemudian tiba-tiba masuk dan kencing di dalam masjid, maka Rasulullah tidak langsung menegur. Ya, sudah pernah ya mendengar ya, Rasulullah tidak langsung menegur, akan tapi mengingatkan dengan secara halus, dengan rendah hati. Itu adalah hadis sifat Rasul, hadis sifat. Paham ya sampai sini ya? Kalau ada hadis yang berkaitan dengan akhlak Nabi Muhammad SAW, itu disebut hadis sifat. Paham ya? Baik, lanjut. Selanjutnya adalah pengertian sunnah. Ya, sunnah. Ini masuk ke yang kedua tadi. Sunnah secara bahasa berarti as-sirah al-mutaba'ah, yang artinya adalah yang berarti jalan yang diikuti atau jalan hidup yang diikuti. Setiap jalan dan perjalanan yang diikuti dinamakan sunnah, baik itu jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Jadi sunnah itu lebih luas daripada hadis. Kalau hadis itu hanya setelah Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Kalau sunnah ini sepanjang hidup Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai beliau wafat itu disebut sunnah. Maka apa yang kita tiru dari mulai Nabi Muhammad lahir, misal Nabi Muhammad melakukan sesuatu, kemudian Nabi kita ikuti, maka itu disebut sunnah. Paham sampai sini? Ya, jadi bedanya hadis sama sunnah tadi paham. Kalau sunnah itu dari mulai lahir Rasulullah sampai beliau wafat. Kalau hadis setelah Rasul diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Ya. Kemudian ada pun sunnah menurut istilah. Ya, tadi menurut bahasa, sekarang menurut istilah. Ulama ahli hadis pendapatnya yaitu segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, kepribadian maupun jalan hidup. Jalan hidup baik itu sebelum diutus maupun sesudah diutus. Itu menurut ulama ahli hadis. Kemudian yang kedua, ulama usul fikih. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya yang pantas untuk dijadikan dalil sebagai penetapan hukum syara. Jadi seperti ini. Kalau menurut ulama usul fikih itu adalah sunnah adalah suatu dalil selain Al-Quran, ya, suatu dalil selain Al-Quran yang hanya untuk menetapkan atau menentukan suatu hukum syara seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya yang itu berhubungan dengan syara, ya, berhubungan dengan syariat Islam, syariat agama. Kemudian yang ketiga, menurut ulama fikih, ya, bahwa sunnah adalah setiap yang ditetapkan dari Nabi Muhammad SAW bukan termasuk fardu dan bukan pula termasuk wajib. Artinya adalah sunnah dalam hal segi hukum. Artinya bila kita mengerjakan itu mendapatkan pahala. Jika tidak kita kerjakan tidak mendapat dosa. Itu adalah sunnah menurut ulama fikih. Paham sampai sini? Paham. Baik. Lanjut ya. Sekarang pengertian khobar. Khobar secara bahasa berarti an-naba, ya. An-naba itu adalah berarti kabar atau berita. Adapun secara istilah khobar ini semakna dengan hadis sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis. Namun menurut pendapat yang lain menyatakan bahwa khobar ini lebih umum daripada hadis, sehingga definisi khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada selain Nabi. Artinya adalah para sahabat. Jadi khobar ini bisa hadir atau bisa muncul dari perkataan Nabi, perbuatan Nabi ataupun takrir Nabi, ya, dan juga bisa keluar atau muncul dari sahabat, seperti contohnya adalah perkataan Sayyidina Ali, ya, ini disebut khobar. Contohnya adalah An Ali radhiyallahu anhu qala minas sunnati wadul kaffi ala kaffi fi sholati tahta surah.
yang artinya adalah termasuk sunnah ialah meletakkan tangan di bawah pusat sewaktu melakukan sholat. Pernah mendengar hadis ini? Pernah? Nah ya, termasuk sunnah ialah meletakkan tangan di bawah pusat sewaktu melakukan sholat. Ini adalah perkataan siapa? Disebut paham ya? Hadis itu dari Nabi. Kalau khabar itu bisa dari Nabi dan bisa dari sahabat. Paham sampai sini? Oke. Selanjutnya, sekarang asar. Pernah mendengar kata asar? Sebelumnya belum. Jadi asar secara bahasa berarti baqiyatu asyai atau sisa daripada sesuatu, ya. Adapun secara istilah adalah ma udhifa ila sahabi au tabi'in au tabi'in. Itu artinya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, ya, pada tabi'in. Ada kalanya asar juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun biasanya penyebutannya disandarkan dengan redaksi dari Nabi SAW, sehingga penyebutannya seperti ini. Wafil asarin ain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada hadis seperti ini, itu adalah asar. Berarti itu antara perkataan tabi'in dan perkataan sahabat. Jadi tabi'in ini generasi ketiga. Setelah Nabi yang pertama adalah Nabi, kedua sahabat, ketiga tabi'in. Ini tabi'in ya. Jadi kalau ada sebuah asar dari tabi'in yang bernama siapa? Ya, misal kemudian berkata seperti ini. Nabi berkata seperti ini. Itu adalah asar. Paham sampai sini asar? Ada yang ditanyakan dari asar? Tidak ada. Kita lanjut ya. Sekarang persamaan hadis, sunnah, khobar dan asar. Baik. Persamaan antara hadis, sunnah dengan hadis adalah baik sunnah maupun hadis, keduanya adalah bersumber kepada Rasulullah SAW. Jadi antara hadis dan sunnah ini keduanya bersumber dari Rasulullah SAW. Bahkan semuanya ini bersumber dari Rasulullah, ya, Rasulullah. Kemudian perbedaan hadis, sunnah, khobar dan asar. Tadi sudah paham ya? Hadis adalah datangnya dari Nabi, dari Rasulullah SAW. Kemudian kalau khabar dari Nabi sejak Nabi lahir. Oh, itu sunnah ya? Sunnah itu sejak Nabi lahir, itu sunnah. Yang pertama hadis tadi datangnya dari Nabi setelah diutus. Ya, setelah diutus. Kemudian sunnah dari Nabi dari sejak lahir hingga wafat. Kemudian khabar datangnya bisa dari Nabi dan juga bisa dari sahabat. Kemudian asar adalah perkataan sahabat dan tabi'in. Itu adalah disebut asar. Paham sampai sini? Baik. Kalau sudah paham semua, maka untuk pertemuan berikutnya saya berikan tugas, yaitu tolong semua siswa carikan contoh hadis, contoh sunnah, contoh khobar dan contoh asar. Ya, paham? Kemudian hadis carikan hadis yang pertama adalah hadis qaul, hadis perkataan. Kemudian yang kedua hadis qaul, hadis perbuatan atau hadis fi'li, terus hadis takrir dan hadis sifat. Tolong carikan 4 hadis ini, ya, 4 hadis ini dan sunnah, khobar dan asar. Baik, siap semuanya? Siap. Cukup siap. Pertemuan kali ini materi yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Baik, mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Mari kita ucapkan hamdalah, doa kafaratul majlis. Alhamdulillah,